Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum masuk kepada pembelajaran pada kali ini, kalian wajib melakukan absensi dulu ya di kelas online di Microsoft Teams milik kelas kita. Sudah ya, sudah absen. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran kali ini, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menelaah struktur puisi rakyat dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kaidah kebahasaan, kata atau kalimat pada puisi rakyat dengan benar. Sebelum masuk ke materi, Ustadz akan mundur ke belakang lagi mengenai pertemuan pertama dan kedua kita ya. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan apa? Ya, kita dulu sudah melakukan pertemuan untuk jenis-jenis puisi rakyat. Yang kedua, rima atau mendaftar rima pada puisi rakyat. Kemudian untuk pertemuan duanya ada ciri-ciri puisi rakyat, kemudian ada menyimpulkan puisi rakyat. Nah, untuk itu, untuk pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke materi telaah struktur puisi rakyat. Ya, kalian perhatikan untuk pantun berikut ini. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuatlah baik dengan orang lain. Setelah kalian menyimak pantun berikut yang tadi Ustadz sudah lafalkan, sekarang kalian coba untuk menelaahnya. Yang pertama, struktur penyajian pantun dua larik ya. Ada dua larik untuk sampiran, kemudian ada dua larik untuk isi pantun ya. Kemudian yang kedua, dua larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi di larik 3 dan ke-4. Selanjutnya, makna atau isi pada larik 1 dan 2 itu tidak ada hubungan atau tidak berhubungan dengan larik ke-3 dan ke-4. Sama ya, sama seperti ciri-ciri berarti ini untuk telaah struktur. Selanjutnya, ditinjau dari jenis kalimatnya, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Di situ ada kata ambillah ya. Kemudian untuk struktur selanjutnya, larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri atau yang sering disebut kalimat tunggal. Nah, untuk membahas kalimat ini nanti ada di pertemuan selanjutnya ya untuk telaah kebahasaan. Selanjutnya untuk telaah struktur pantun, ada larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat, ada konjungsi, ada kalau, di situ ada kata kalau. Kemudian pada larik ke-3 dan ke-4 itu ada merupakan hasil ya, hasilnya. Selanjutnya larik ke-3 dan ke-4 adalah satu kalimat majmuk ya, atau kalimat yang berhubungan, intinya seperti itu. Nah, berarti untuk menelaah pantun itu seperti itu ya. Ada beberapa cara untuk menelaah strukturnya. Kita sebenarnya itu harus mengamati ya. Setelah tadi dibaca pantunnya, kemudian kalian pahami, kalian identifikasi ya, kalian amati di situ ada apa saja
yang kalian itu perlu untuk dimasukkan ke dalam telaah struktur. Kemudian lihat contoh untuk menelaah gurindam. Ustadz akan bacakan. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak merugi. Nah, setelah kalian mengamati untuk gurindam tersebut, nah, untuk contoh telaah strukturnya adalah sebagai berikut. Struktur penyajian gurindam itu ada 2 larik yang merupakan isi. Jadi untuk baris 1 dan baris 2 itu merupakan isi ya, isi yang saling berhubungan. Berarti kalian semua itu tidak bisa memisahkannya ya, karena itu termasuk kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua, larik 1 merupakan syarat terjadinya pada larik kedua. Jadi larik pertama itu wajib ada ya. Kenapa wajib? Karena syarat terjadinya larik kedua itu larik pertamanya harus ada. Karena itu tadi berhubungan atau terikat. Selanjutnya, ditinjau dari kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat ya. Larik 1 itu ada apabila, dan pada larik kedua ada kondisi atau keadaan jika syarat tersebut akan dilakukan. Sampai sini dapat dimengerti untuk telaah gurindam? Alhamdulillah ya, paham semua. Ustadz langsung contohkan lagi untuk syair ya. Perhatikan syair berikut. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, setelah kalian tadi membaca contoh syair berikut, sekarang kalian telaah ya. Ustadz kasih contoh telaah dulu ini. Contoh telaah syair yang tadi Ustadz bacakan itu yang pertama, struktur penyajian syair satu baitnya itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik ya. Kemudian pola rima. Pola rima untuk syair tadi itu berpola AA. Kemudian keempat larik syair merupakan isi dan terikat dengan bait-bait yang lain. Berarti sama saja seperti gurindam tadi. Jadi untuk tiap baitnya, tiap barisnya itu terikat ya, terikat satu sama lain. Kita tidak boleh memotongnya seperti itu. Kemudian ditinjau dan dari jenis kalimatnya, syair tersebut untuk larik pertama menggunakan kalimat untuk menyapa, yaitu ada kalimat apa atau kata apa? Kata hai ya, ada hai, itu adalah kalimat sapaan. Kemudian yang selanjutnya, larik 2 dan larik 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik pertama. Kemudian larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan oleh larik kedua dan larik ketiga. Nah, untuk menelaah struktur yang terakhir ini ada pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Kemudian pilihan katanya juga sangat indah dengan makna yang mendalam. Nah, karena Ustadz sudah mencontohkan ada 3 ya tadi ya, kita menelaah struktur di pantun, kemudian di gurindam, kemudian di syair. Sudah paham ya untuk materi kali ini untuk menelaah struktur puisi rakyat? Alhamdulillah. Sekarang kalian masuk ke kelas online kita di Microsoft Teams. Kemudian kalian mengerjakan untuk tugas yang sudah Ustadz sediakan. Kalian mencoba untuk menelaah struktur. Ada 1 pantun di situ, kemudian 1 gurindam, kemudian 1 syair ya. Dikerjakan dengan baik, kemudian dikumpulkan dengan
tepat waktu ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah ya, berarti pembelajaran kita sudah usai pada hari ini ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran online. Tidak lupa juga gapailah terus cita-cita kalian. Jangan sampai kalian putus asa. Kemudian patuhilah protokol kesehatan ya, ada 3M, yaitu apa yang pertama? Mencuci tangan, kemudian memakai masker, terakhir menjaga jarak ya, seperti itu. Ya, untuk pembelajaran kali ini Ustadz tutup, kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.